Bahas pernikahan. Ya. Yang nikah banyak. Yang udah nikah banyak belum? Mau ngapain lagi diajari? Orang udah nikah. Tapi mudah-mudahan satu bab tentang nikah ini nggak habis sih, sebenarnya nggak habis. Tapi insya Allah mudah-mudahan menjadi penambah ilmu. Ya, khususnya buat perempuan. Wow. Lu nggak terima amat lu. Emang akhir zaman begini perempuan mah banyak neko-nekonya. Sama suami berani-berani banget. Kadang suami diusir dari rumah. Di Indosiar. Di Indosiar kan begitu, Pak. Betul nggak? Bilangin sama istri jangan sering-sering Indosiar ditonton gitu. Sering-sering ngaji. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Pernikahan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagi yang ingin menambahkan ibadah dirinya ke hadapan Allah. Kenapa sih pernikahan ini? Karena Nabi SAW mengingatkan kepada umat, aku akan bangga di yaumil qiyamah dengan umatku yang begitu banyak. Punya anak banyak. Itu yang diharapkan oleh Nabi. Kenapa umatnya makin tambah banyak? Punya istri giliran istri banyak lu nyautnya kenceng amal lu. Ya, perbanyak anak. Ya, banyak anak. Kenapa? Inilah yang dicita-citakan oleh Nabi dan Nabi ini bangga kalau kita punya anak banyak. Tujuan pernikahan yang pertama mengharap keridhaan Allah. Dari yang berzina, maksiat menjadi hamba yang taat dan ibadah di dalamnya. Menikah itu sebelum menikah pandang-pandangan mata dosa besar. Dimasukkan kategori zina kecil. Saat menikah pandang-pandangan mata rahmah. Kasih sayang. Makanya ntar nih ibu bapak kalau mau tidur pandang-pandangan. Bu, pandang ya. Oh, ada manusia juga di sini. Segala penjuru. Ya, pandang bapak. Apalagi kalau bapak udah tidur terlelap. Ibu pandangin. Ketawa dia Pak lu. Bini siapa nih? Pandangin ibu. Kenapa? Lihat, nafasnya bapak itu kadang tersendat. Kadang nafas panjang. Perhatiin nggak? Duitnya lo perhatiin. Giliran lelahnya mah nggak diperhatiin, Pak. Lihat lelahnya seorang suami. Mau tahu keikhlasan seorang suami? Lihat tidurnya. Suami saya mah ngorok, Bib. Ketika diperiksa, takutnya sakratul maut. Periksa. Coba dilihat suami kalau lagi tidur. Nafasnya tuh kadang naik, kadang turun, kadang tersendat. Ini bukti seorang suami mencari nafkah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lelahnya untuk siapa? Untuk keluarga. Fungsi pernikahan salah satunya ini untuk menambahkan nilai ibadah. Sesuatu yang tadinya tidak ternilai menjadi nilai di dalamnya. Sholat sendiri pahalanya cuman satu. Sholat berdua pahalanya 27. Ada yang seulama lain mengatakan suami istri kalau sholat berdua pahalanya 40 derajat. Pernah diimamin nggak mas suami? Oi, diimamin nggak? Bacanya apa? Nggak apa-apa ya Pak. Mau kulhu ke, mau kul a'udzu birabbil falaq, nggak apa-apa. Yang penting jadi
Kul lagi, kul lagi, kul lagi, kul lagi. Anak disuruh ngaji, hafal Qur'annya, nah hafal Qur'an, bapaknya cuma sekedar kul. Tapi padahal bapak tuh deg-degan pas corona ya Pak ya. Masjid dikunci, musolah dikunci. Jadi imam di rumah yang dibaca kul lagi, kul lagi, kul lagi. Anak di madrasahin, apalah tuh kuliah ya. Pak sekali-sekali kuliah, ya udah nak sini nak coba bantu bapak buat ngapalin. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Udah tuh. Apal di bapak. Begitu imam, ibu jadi makmum. Begitu setelah waladhdallin amin. Kuliah ayyuhal kafirun. Ibu bangga. Alhamdulillah ada surat baru. Ya Bu ya. Saking groginya bapak orang ngapalin tadi sore. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wala ana abidu ma abatum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidu ma'abatum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidu ma'abatum. Muter aja tuh ayat di situ aja, nggak kelari kemana-mana. Anak niat baik nyautin. Lakum, lakum. Anak yang ngajarin sih. Lakum, lakum. Bapak dengan pede. Wakum waladhdallin. Balik lagi ke Al-Fatihah. Bapak ini imam di dalam rumah tangga. Bapak harus tahu bagaimana cara mendidik keluarga, bagaimana menyelamatkan istri, bagaimana menyelamatkan anak. Ajarkan anak kita untuk mengenal Allah dari awal sejak dini. Ini fungsi pernikahan. Bapak bukan berarti bapak enak di luar sana cari rezeki, kerja, alasan bib saya nggak bisa ada waktu untuk kumpul dengan keluarga. Begitu sampai di rumah, istri nggak dibelai, handphone yang dibelai. Betul-betul. Sarua aing juga. Habis bini aing di Jakarta sih. Coba begitu. Banyak. Kadang orang, bapak tuh ngasih pahala sama ibu paling gampang loh Pak. Kenapa nak? Bapaknya mana nak? Ada ibunya? Mana? Oh udah, jangan dilepas ya Bu. Ya nak ya. Keren sih anak. Hidungnya mancung ketarik pipi. Sampai mana tuh tadi tuh? Dia nongol lagi. Bapak tuh harus tahu caranya. Kenapa sih di dalam Al-Quran Allah bertubi-tubi panggil seorang ayah lebih banyak bicara dengan anak? Karena pendidikan orang tua yang paling baik itu sebenarnya dari bapak. Kalau ibu kan setiap hari ketemu ibu. Di dalam Al-Quran nggak banyak Allah bilang ibu bajak ngobrol anak. Tapi bapak banyak ditegur oleh Allah untuk memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Bapak kerja nikmat silahkan. Ibadah jangan ditinggal. Pulang sampai di rumah periksa ibadah istri. Periksa ibadah anak bagaimana. Nah sudah baca Quran hari ini. Kenapa kalau anak pulang sekolah yang ditanya PR? Kenapa nggak ditanya, nak, tadi sholat duha nggak? Nak, tadi udah baca apa, nak? Giliran sekolah, les bahasa Inggrisnya lain, les matematikanya lain, biar jadi cerdas. Urusan cerdas mah nomor satu memang, tapi agama di atas segala-galanya. Ajarin anak kita dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai Alhamdulillah. Ajarkan Al-Fatihah. Kenapa? Itu celengan amal kita nanti di yaumil qiyamah. Itu fungsinya kita dititipin anak. Ingat, istri itu fitnah. Bapak, suami itu fitnah. Mertua, aku bilangin lo. Mertua main dikata fitnah aja lo. Mertua fitnah, ipar. Fitnah. Kenapa? Sesuatu hal yang nggak baik itu pasti dilihat. Yang baik malah nggak dilihat. Bagaimana anak-anak kita bisa dididik? Fungsi pernikahan, inilah fungsi pernikahan. Bukan berarti cuma sekedar menggugurkan hasrat biologis, bukan. Pernikahan dengan kemewahan boleh, resepsi boleh, dibolehkan oleh Nabi. Tapi hemat untuk jenjang setelah pernikahan. Setiap apa yang diajarkan oleh Nabi dipakai. Kasih nafkah yang halal kepada keluarga. Begitu juga ibu saat nerima alhamdulillah. Jangan banyak nuntut.
Bapak, saya mau ini, bapak, saya mau itu. Jangan. Setiap di mana kekuatan seorang suami, ada batasan juga sekemampuannya. Dikasih rezeki banyak, alhamdulillah. Dikasih rezeki sedikit, alhamdulillah. Itu tanda-tanda iman yang dipakai di dalam pernikahan. Karena pernikahan itu didasari dengan iman, mengajak pernikahan tersebut menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Pernikahan itu bukan semata-mata menggugurkan biologisnya, nafsunya, bukan. Melainkan mengajak orang-orang yang ada di samping kanan kiri kita, anak, istri, ipar, mantu, semua menantu atau lagi mertua, bawa mereka untuk sampai masuk ke dalam surganya Allah. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau sudah paham, kita tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi saya ngomong sampai serak, nggak paham-paham. Raja Danu luar biasa. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kenapa tadi saya mengatakan ipar itu fitnah, suami itu fitnah? Kita lihat sendirilah. Kita lihat sendiri. Bapak betah nggak kalau tinggal di rumah mertua? Jawab, Pak. Jawab. Betah nggak tinggal di rumah mertua? Nggak bakal betah. Ibu. Tuh, Pak. Dengar tuh, Pak, ya. Ibu betah tinggal di rumah mertua, Bu. Gak bakal betah. Kenapa? Bangun harus lebih pagi. Potong cabai harus rata dengan apa yang dikemauannya daripada mertua. Bapak sholat subuh harus di masjid. Bangun lebih dulu daripada mertua. Bangun telat dikit. Wah, bicaranya terus-terusan sampai yaumil kiamah. Betul nggak? Motong cabai, lempeng dikit. Salah aja. Nggak pernah megang sapu. Jadi omongan. Apalagi anak. Anak juga begitu. Kita punya anak. Ini anak cerdas. Ini anak baik. Soleh. Kalau lewat, orang ngelihatnya senang. Ih, ini anak pinter banget. Nak, sekolahnya di mana? Nak, ini yang ditanya sekolahnya di mana? Tinggalnya di mana? Tapi kalau ini anak bandel, tukang nimpukin genteng, yang ditanya, wih, ini anak bandel luar biasa. Anak saya, tak? Betul nggak? Pertanyaannya beda. Anak siapa itu? Tapi kalau anak pintar, sekolah di mana? Itu yang ditanya. Anak itu membawa fitnah. Handphone dijauhin, ibu, bapak. Handphone dijauhin. Saya kalau udah ngomongin anak megang-megang handphone, saya gedek. Alasannya apa sih, Bu? Saya salahin bukan bapak, Pak. Tapi bapak pendukung. Emang iya? Yang beliin kuota siapa? Bapak. Yang ngasih pinjam handphone siapa? Ibu. Bapak semua salahnya. Betul nggak, Pak? Bapak nyari duit buat siapa? Keluarga kan? Istri dikasih duit beli kuota kan? Mending beli lipstik, bodoh amat. Beli kuota, yang pakai handphone siapa? Anaknya. Ibu alasannya kenapa ngasih anak handphone? Apalagi kalau udah mau makan, kasih handphone. Biar apa? Biar diem. Mau anak diem? Mati. Lah namanya anak-anak kalau diajak makan lari-larian ya wajar. Namanya juga anak. Sadar diri dong. Kita dulu kan juga begitu. Orang tua kita kejar-kejar kita kalau mau makan. Kita boro-boro ngejar anak. Keluarin sepeda, nak jalan, nak Nina, yuk kita suap-suapan. Diajar, dikejar, nih anak keluarin sepeda. Bapak, ibu ikutin dari belakang kayak orang PA. Kadang, nak, sini, nak, sini, nak. Ini pesawat mau masuk goa, ini, nak, pesawat mau masuk goa. Ngeng, ya, ngeng. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng? Nasi masuk goa, mulut dibilang goa. Kadang lagi naik sepeda muter-muter sini nak, nih, isi bensin, nak, isi bensin. Ini anak apa mesin patah? Itu orang tua kita kan dulu begitu, Pak. Bapak ingat nggak? Ibu ingat?
Tuh dulu orang tua kita begitu, anak sekarang. Bib, abis gimana Bib? Nih anak, Bib. Wah Allah Bib, bukan main dah. Kalau diajak makan mah, waduh, lari sana, lari sini. Namanya juga anak. Gak boleh didik anak kita jauhin handphone. Kenapa? Bu, Pak, anak itu, handphone itu, yang namanya handphone ini bisa menjelajah dunia. Dengan handphone bisa menjelajah dunia. Kenapa? Karena handphone ini bisa menjadi membawa diri kita, iman kita dihilangkan. Bib, abis gimana? Kita butuh, silahkan. Untuk komunikasi, silahkan. Apalagi buat yang jomblo. Woi, jari lo buaya. Ayang. Tos emam tuh. Tos emam. Ayang. Lalu ngapa? Senang amat, Bu. Periksa handphonenya, jangan-jangan begitu. Main ayang-ayangan. Anak sekarang, Pak. Masya Allah, Pak. Bukan main SD, Pak. Manggil ayah, ibu. Kadang ayah, bunda. Kadang abi, umi. Ya Allah, pacaran, Bu. Pacaran SMP, ayah, ibu, ayah, bunda, abi, umi. Begitu putus, jadi janda. Sekolah yang benar. Senengin orang tua. Ya gue gedek banget yang begini nih. Bu, Pak, boleh anak megang handphone. Ada batasan waktu. Jangan semuanya dibebasin. Na'udzubillah min dzalik. Saya punya tetangga. Anak perempuan satu-satunya. Anak perempuan satu-satunya disekolahin sampai S2. Biaya dari orang tuanya. Punya handphone, setiap hari hidupnya di rumah. Pulang sekolah, pulang. Pulang sekolah, pulang. Terus begitu setiap hari. Sampai kuliah begitu, masuk ke dalam rumah. Paham? Paham? Tiap hari hidupnya di dalam kamar. Ada nggak anak kita yang begitu? Ada nggak? Pulang sekolah, masuk rumah, masuk kamar, diam. Ntar keluarnya lagi malam. Ada nggak yang begitu? Aman, Bib. Anak saya mah, Bib, jarang keluar. Ya, salah. Periksa handphonenya. Lihat handphonenya. Handphone ini ngejelajah dunia. Dari yang halal sampai yang haram. Ada di dalam handphone ini. Saya punya tetangga, Bu. Kenalan sama laki-laki di media sosial. Begitu dia kenalan, dilamar. Dilamar, alhamdulillah diterima dalam waktu berapa bulan nikah. Begitu nikah, setelah nikah, ibu bapak yang biayain dari kecil sampai S2-nya. Begitu sudah menikah, hari ini nikah, malamnya dia nggak pulang ke rumah. Pulangnya kemana? Ke hotel. Ibu bapak mah husnudzon, oh mau honeymoon. Begitu sudah sampainya pagi-pagi, ibu bapaknya datang bawain nasi, bawain sarapan buat anaknya di hotel. Anaknya udah nggak ada, udah berangkat ke Surabaya tanpa pamit sama orang tuanya. Usut punya usut. Kenapa? Karena ini udah jadi genggaman suami. Hak seorang istri itu ikut apa kata suami. Diajak langsung ke Surabaya. Ibu bapaknya nggak ngomong. Ditelepon lagi, handphone sudah nggak aktif. Tahun pertama nggak datang. Tahun kedua Ramadan nggak datang. Lebaran nggak datang. Nggak pernah datang. Sampai punya anak 3. Orang tua sakit nggak ditengokin. Sampai orang tua meninggal, datang dia. Meninggal jam 4:30 sore. Meninggal 4:30 sore. Ini anak datangnya sampainya di Jakarta itu jam 11. Ini anak datang tiba-tiba dengan menaruh tangannya. Saya tahu betul karena saya yang ikut memandikan. Saya juga yang ikut menutup kain kafannya. Saat itu dia dengan tangan di belakang. Nengok. Kita kan udah nungguin nih anak ya. Yang namanya anak kali mau ketemu bapak yang terakhir. Saya belum tutup mukanya. Sama kafan belum saya tutup. Begitu saya pas ditanya. Neng, mau dicium nggak? Cium, abis itu saya mau tutup. Abis ini kita mau kuburin. Kuburnya malam waktu itu. Apa jawabannya? Enggak ah, najis. Kepukul hati saya. Ini orang tua loh. Yang ngedidik, yang memberikan nafkah, yang menyekolahkan, dikatakan najis. Saya nggak panjang saat itu, saya tutup.
Kenapa nggak dicium? Alasan najis apa? Itu kan bangkai. Mayat dibilang bangkai, mayat bapaknya dikatakan bangkai. Usut punya usut, ternyata masuk salah satu aliran yang menyatakan bahwa jika tidak satu akidah, sentuhannya sama seperti najis, sama dengan anjing. Hati-hati ibu bapak. Paham? Paham sampai sini? Saya bukan ngelarang adik-adik untuk megang handphone. Bukan. Tapi tolong jaga kehormatan dan martabat orang tua. Orang tua kita yang ngedidik kita. Orang tua yang memberikan nafkah kita. Anak-anak kita mah terima udah jadi. Nih, buat siapa? Asurya, mana pengantinnya mana? Masya Allah, luar biasa. Seneng, A, seneng. Seneng, A. Malam pertama di mana kemarin, A? Saya nanya, A. Malam pertama di mana, A? Di rumah mertua, A. Enak, A. Itu. Apalagi kamar malam pertama, A. Kamarnya sebelahan sama kamar mertua. La ilaha illallah. Kerekek dikit mertua. Betul loh. Betul nggak? Saya ngerasain, orang saya diusir sama istri saya. Malam pertama saya lagi tidur, saya dijorokin. Sono, ngapain sih di sini? Lah, ngapain di sini katanya? Gua ini suami lo. Oh iya, saya lupa katanya gitu. A, ini malam nih A. Mungkin kemarin A sudah, tapi mungkin juga belum. Sholat sunnah. Gue belum selesai ngomong, lu main cengangas-cengenges aja. Sholat aja. Ini orang Raja Danu ngapa jadi ngeres amat ya? Orang saya lagi ngomong belum selesai. Mungkin kemarin belum atau sudah. Saya kan nggak tahu. Orang saya nggak ngintip sih. Sholat hajatnya A. Sholat hajat 2 rakaat. Ya A. Sholat hajat 2 rakaat. Neng jadi makmum, Neng. Ya, Neng. Ntar A begitu pas walabolin. Begitu ada yang nyaut amin. Jangan kabur lu. Bini lu itu. Biasanya kan sholat walabolin amin sendirian. Begitu sekarang walabolin amin ada yang nyautin. Takutnya kan disangka uka-uka. So, itu istri. Doa tuh sama Allah. Selesai salam. Ya Allah, terima kasih sebagaimana engkau limpahkan rezeki kepada kami. Neng jawab, amin. Neng, apa jadi lu yang amin? Emang lu bininya? Enggak cicing baik. Setelah doa pertama, minta lagi sama Allah, ya Allah, terima kasih atas kemarin yang engkau haramkan, hari ini engkau halalkan. Neng jawab lagi, Neng. Neng ya. Yang ketiga, ya Allah, sebagaimana engkau halalkan kami di malam ini, keluarkanlah bibit-bibit daripada diri ini untuk menjadi bibit yang soleh-solehah. Neng. Bikin emosi aja lu. Kok kenapa orang dia yang sholat berdua, lu mau begitu doa aja malah kilo. Ya Neng ya. Ya, Neng, minta tuh sama Allah. Begitu. Ya Allah, luas. Ngapa sih itu? Ya Allah, sebagaimana engkau berikan, keluarkan air zam-zam dari zaman Nabi Ismail sampai saat ini, berikanlah keberkahan rezeki kami dan jangan kau pernah tutup rezeki kami. Neng jawab, bodoh amat. Gedek gua. Ya Neng ya. Bisa ya insya Allah ya. Gampang kan A? Habis itu apa Bib? Terserah lu dah mau ngapain. Ya, sering-sering sholat berdua ya. Sering-sering sholat berdua, sholat hajat berdua, sholat taubat berdua ya. Minta sama Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan. Insya 1A saya mau ngasih nasihat buat AA. Neng ayahnya ada di sini nggak? Nggak ada. Sendiri. Orang tua, saudara ada di sini. Sendiri juga. Tua hati-hati lu A, anak orang sendiri di Dian A. Sian A. Neng mau nginep di rumah. Di rumah ada ipah Neng. Neng,
Ini tolong ditegur si AA ya Neng ya. A, bapaknya Neng, ibunya Neng sudah berhasil mendidik Neng sampai detik ini dan sampai berhasil untuk diberikan kepada AA. Dia yang kasih nafkah, dia yang mendidik dan dilepaskan untuk AA dengan penuh keridhaan dan keikhlasan. Saya yakin ayah ibunya Neng nggak akan pernah meminta harta yang lebih. Melainkan terserah AA mau bawa Neng ke ujung gunung tinggal sendiri atau berdua-duaan terserah. Mau ngasih makan sehari sekali terserah. Mau ngasih duit banyak atau dikit terserah. Atau nggak dikasih terserah. Tapi cuma satu permohonan dari orang tuanya. Pasti dan ana hakul yakin orang tua pasti akan mengatakan, Surya, saya ridho memberikan anak saya kepadamu. Bawalah dia sampai ke dalam surganya Allah. Ajak dia dalam taat ibadah kepada Allah. Ingat orang tua akan menjadi pertanggungan jawab kita nanti di yaumil qiyamah. Ini nasihat buat AA sekaligus buat Neng. Ya Neng, Neng jauh dari keluarga, tapi ingat di sini punya orang tua. Ya, sebagaimana Neng sayang sama mertua, sebagaimana Neng sayang sama orang tua. Ya, jangan dibeda-bedain. Begitu juga AA. AA juga begitu, sayang sama orang tua juga harus sayang sama mertua. Dan mertua harus dinomorsatukan. Paham ya? Kalau ada mertua meminta beliin minyak, orang tua suruh pijitin, datang ke mertua dulu beliin minyak, habis itu baru pijitin orang tua kita. Ya, kenapa? Orang tua, kenapa sih Bib kalau udah nikah kok mertua diduluin? Mertua punya rasa cinta dan sayang tanpa harus melahirkan kita. Tapi orang tua cinta dan sayang kepada kita wajar karena dialah yang melahirkan dan menafkahi kita sampai detik ini. Ya, insya sayangin mertua, sayang gak lu? Ya, udah sih nasihatnya itu doang. Kalau kelebihan ntar AA sama Neng enak ngelihat Habib. Ya, itu aja tolong sampein. Kembali lagi ke anak-anak kita. Didik anak-anak kita untuk kenal selalu sama Allah. Setiap ingin apa-apa, gelarin sejadah, suruh ambil wudhu, minta sama Allah. Ya, jangan minta permen, kasih. Minta mainan, kasih. Suruh dia usaha untuk minta kepada Allah. Kenapa? Kalau enggak dari kecil dia disandarkan kepercayaannya kepada Allah, sampai gede dia akan jauh dari rahmatnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Anak sekarang kalau pulang ke rumah jam berapa? Sore. Jam berapa? Maghrib baru pulang. Betul. Azan maghrib baru. Bener nggak? Bener nggak? Kalau dulu Bapak ingat nggak? Kalau sebelum maghrib, Bapak pulang maghrib, Bapak digebugin sama orang tua. Ingat? Ingat nggak? Ibu diomelin sama orang tua abis-abisan. Pernah ingat? Saya dulu waktu kecil Pak, SD sampai SMP, sampai SMA juga masih digebugin saya. Ini dari mulai betis sampai paha biru Pak. Dari mulai rotan sampai bambu. Bambu. Tahu kan pongkol yang buat nyapu tuh? Itu kan tebel. Sampai pecah Pak. Digebugin. Kenapa? Ternyata didikan orang tua tuh, saya pernah bilang, Mama nggak capek mah tiap hari gebugin Ricky mah. Mama sebenarnya ibu kandung, ibu tiri sih mah. Tiap sore Pak digebugin. Ternyata baru sadarnya sekarang. Baina asar wa maghrib, saat jam 5 sore sampai jam 6 itu tempat di mana doa akan diijabah oleh Allah. Makanya anak-anak kita dia disuruh buru-buru pakai kain, pakai koko, pakai peci, suruh jalan ke masjid. Biar apa? Biar sering-sering dekat sama Allah dan doanya itu tahu momen-momen waktu diijabah sama Allah. Kalau kita makan bawaannya kesel aja, loh cuman begitu aja. Anak sekarang lihat galak banget tuh, kemarin saya ngelihat ada di wilayah mana gitu, saya nggak tahu. Cuman anak gara-gara minta motor airok. Udah ya viral ya? Minta airok, rumah sampai berantakan. Ibu dikata anjing-anjing sama tuh anak. Luar biasa. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Orang tua. Kenapa selalu adatnya begitu tingginya luar biasa? Kenapa? Karena jauh. Anak nggak dibimbing untuk dekat sama ulama. Dijauhin dari madrasah. Ini nih hasilnya jadinya begini.
Belum lama waktu itu saya ngeliat lagi di video, cuman minta duit 2.000 sama emaknya. Emaknya punya duit cuman 3.000, lagi gendong anak baby. Minta duit 2.000 nggak dikasih. Nah, ini cuman ada duit 3.000. Orang nggak punya. Orang nggak punya ini orang. Lagi gendong baby, anaknya kesel karena 2.000 nggak dikasih, ibunya ditendang kepalanya sampai babynya jatuh. Coba akhlaknya nggak ada anak-anak sekarang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh-solehah. Amin ya Rabbal. Ini fungsi di dalam rumah tangga. Tanggung jawab seorang ayah. Didiklah anak-anak kita untuk selalu dekat kepada Allah. Insya